Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 7 STAI Darut Tauhid. Akan menjelaskan tentang zakat guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Jiswaf atau Zakat Infak Sedekah Wakaf. Dari pengertian zakat ini adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Bisa disebut dengan asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zakah, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Diambil dari Fikih Sunnah Said Sabiq 5. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Mengutip dari Ensiklopedia Fikih Indonesia keempat, zakat yang disusun oleh Ahmad Sarwat LC sebagai bahasa, zakat memiliki sejumlah makna. Dalam Kamus Mu'jam Al-Wasit, beberapa makna zakat antara lain bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Kemudian ada dalil dari zakat dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Adapun hadis dari Bukhari dan Muslim, yakni Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sementara Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak. Penerimaannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian perlu kita ketahui bahwa orang yang menunaikan zakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Adapun hukum mengeluarkan zakat menurut ulama, para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat, sebagaimana ketentuan dalam syara. Beberapa syarat wajib zakat diantaranya adalah beragama Islam, berakal dan balik, memiliki kepemilikan penuh atas hartanya, dan sampai pada nisabnya atau ketentuan wajib zakat. Adapun syarat dikenakannya zakat atas harta. Yang pertama, harta itu merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Dan yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul.
Dan yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Kemudian, apa sih asnaf itu? Asnaf itu adalah golongan penerima zakat. Kemudian ada 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat. Sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa golongan penerima zakat ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir ini mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Golongan ini juga tidak kuat untuk bekerja. Seperti kata Buya Hamka, kata fakir berasal dari kata membungkuk tulang punggung. Itulah sebutan bagi mereka yang telah bungkuk memikul beratnya kehidupan. Kemudian yang kedua ada miskin. Miskin mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Perlu digarisbawahi, orang miskin memang masih mempunyai harta, tapi tidak ada yang tahu akan kondisinya, sehingga ada yang memberinya zakat. Mereka ini tidak pernah minta-minta kepada manusia. Karena secara bahasa, miskin ini berasal dari kata sukun, yang artinya tidak ada perubahan dalam hidupnya, atau tetap saja begitu dengan menahan penderitaan hidup. Kemudian yang ketiga ada amil. Amil ini adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Berhaknya seorang amil zakat menerima sejumlah harta zakat adalah sebagai ganjaran atas kinerja mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa amil mendapat bagian 1/8 dari total zakat yang terhimpun. Meskipun seorang amil itu kaya, ia tetap berhak menerima zakat karena tujuannya agar agama mereka terpelihara. Tugas dari seorang amil meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Kemudian, Buya Hamka memberi sedikit catatan mengenai amil zakat. Bila ia mengambil zakat untuk dirinya sendiri tanpa memberitahukan kepada panitia lain, sama saja dengan korupsi. Korupsi sebagaimanapun bentuknya tetap tidak halal. Kemudian yang keempat ada mu'alaf, yakni mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kemudian yang kelima ada riqab, yakni budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Riqab ini adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Budak itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya. Termasuk dalam golongan ini adalah mukatab, yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang tebusan atas dirinya. Yang keenam ada gorimin, yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Gorimin itu ada beberapa yang menanggung hutang orang lain, dan ketika sampai jatuh tempo, ia menggunakan hartanya untuk melunasinya sampai habis hartanya. Ada pula yang tidak bisa melunasi hutangnya, dan orang merugi karena kemaksiatan yang diperbuat, kemudian ia bertaubat. Kemudian yang ketujuh ada fi sabilillah, yakni mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya fi sabilillah, ialah golongan orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah ini adalah pasukan perang yang tidak punya hak dari Baitul Mal. Dengan kata lain, mereka berjuang di jalan Allah, baik itu jihad, dakwah, atau sebagainya tanpa digaji. Walaupun mereka kaya, golongan ini tetap diberi zakat. Tujuannya untuk membeli keperluan perang atau keperluan dakwah di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu Sabil ini disebut dengan musafir yang berada di luar daerahnya dan kehabisan harta di tengah perjalanannya. Ibnu Sabil ini membutuhkan harta dari zakat yang bisa digunakan untuk pulang ke kampung halamannya. Kemudian di sini ada jenis zakat.
Jenis-jenis zakat ini ada dua. Yang pertama ada zakat mal, yang kedua ada zakat fitrah. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zakat maupun substansinya memperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31/2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Zakat mal ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada dari zakat emas, perak, dan logam mulia. Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian yang kedua ada zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketiga ada zakat perniagaan. Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Kemudian yang keempat ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Dan yang kelima ada zakat peternakan dan perikanan. Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Dan yang keenam ada zakat pertambangan. Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Dan yang ketujuh ada zakat perindustrian. Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Yang kedelapan ada zakat pendapatan dan jasa. Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Dan yang terakhir ada zakat rikaz. Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan di mana kadar zakatnya adalah 20%. Nisab zakat dari zakat mal ini adalah batasan minimum harta yang harus dimiliki oleh seseorang untuk wajib membayar zakat. Yakni dari emas ada 85 gram, dari perak ada 595 gram, dari uang yakni setara dengan harga emas 85 gram. Kemudian dikali 2,5% jika harta tersebut melebihi nisab. Kemudian syarat zakat mal. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian syarat harta yang dikenakan zakat mal yakni harus milik penuh, sifatnya halal, cukup nisab, dan haul. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dari syarat zakat fitrah ini yang pertama ada beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, serta memiliki kelebihan kebutuhan jenis pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Para ulama, diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi, telah memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Kemudian ada manfaat zakat. Yang pertama, membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, mendorong persatuan dan kestabilan sosial.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.